Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada awal permenungan pada hari ini, saya mau mengajukan pertanyaan. Apakah saudara-saudari berpegang pada janji-janji Allah, khususnya ketika saudara-saudari dihadapkan pada ketidakpastian atau kemalangan? Nabi Yesaya mengucapkan kata-kata pengharapan bagi Israel dalam situasi yang tanpa harapan. Ketika Ahaz, Raja Yehuda yang murtad dan pewaris tahta Daud, dikepung oleh kekuatan yang mengancam untuk menghancurkan dia dan rakyatnya, Allah menawarkan kepadanya sebuah tanda untuk meyakinkan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji yang dibuatnya kepada Daud dan keturunannya. Namun, Raja Ahaz telah kehilangan harapan kepada Allah dan menolak untuk meminta tanda pertolongan. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan tanda untuk meyakinkan umatnya bahwa Dia akan memberikan kepada mereka seorang juru selamat yang akan memerintah dengan damai sejahtera dan kebenaran. Seperti Nabi Yesaya, kita dipanggil untuk percaya dengan penuh pengharapan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah dapat dan akan menanggapi semua janji-janjinya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal dapat kita petik dari bacaan Injil yang kita baca atau kita dengar pada hari ini. Yang pertama, Maria harus menghadapi tantangan yang sangat besar terhadap iman dan kepercayaannya kepada Allah, terhadap iman keluarganya, dan juga terhadap Yosef, pria yang ia pilih untuk dinikahi. Maria diminta untuk memikul beban tanggung jawab yang luar biasa. Belum pernah terdengar sebelumnya bahwa seorang anak dapat dilahirkan tanpa ayah kandung. Dan sekarang Maria diminta untuk menerima pengecualian ajaib terhadap hukum alam ini. Hal ini membutuhkan iman dan kepercayaan kepada Allah dan juga kepada janji-janjinya. Yang kedua, Maria belum menikah. Kehamilan di luar nikah tidak dibenarkan. Maria baru saja bertunangan dengan Yosef. Dan pertunangan seperti itu harus berlangsung selama kurang lebih 1 tahun penuh. Maria diminta untuk menanggung risiko yang berat. Dia bisa saja ditolak oleh Yosef, oleh keluarganya, dan juga oleh seluruh bangsanya. Dan Maria tahu bahwa Yosef dan keluarganya tidak akan mengerti kecuali ada wahyu dari Allah. Akan tetapi, Maria tetap percaya dan yakin akan janji-janji Allah. Dari pihak Yosef, saudara-saudari terkasih, kita juga bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, Yosef adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Ia tidak ingin mempermalukan
atau menghukum Maria, tunangan yang dicintainya, ketika ia mendapati Maria sedang mengandung. Bagi dia, tampaknya Maria sudah melanggar janji suci untuk setia dan menjaga kesucian satu dengan yang lain. Yosef membawa masalah ini kepada Allah di dalam doanya. Ia tidak tergesa-gesa untuk menghakimi atau bereaksi dengan rasa sakit hati dan kemarahan. Allah tidak hanya memberikan kepadanya petunjuk dan penghiburan, tetapi juga jaminan ilahi bahwa Allah memang sudah memanggil Yosef untuk menjadi suami Maria dan mengemban sebuah misi yang akan membutuhkan iman, keyakinan, dan kepercayaan yang amat besar kepada Allah yang Maha Kuasa. Yosef percaya kepada pesan ilahi untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menerima anak di dalam rahimnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kedua, saudara-saudari terkasih, seperti halnya Maria, Yosef adalah teladan iman bagi kita. Yosef adalah saksi dan pelayan yang setia dari rencana penebusan Allah yang sedang berlangsung. Pertanyaan untuk kita, apakah kita siap untuk percaya kepada janji-janji Allah, bahkan ketika dihadapkan pada keadaan yang membingungkan dan hal-hal yang kelihatannya seperti masalah yang tidak dapat diatasi? Saudaraku yang terkasih, Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Ia menghadirkan anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari pada hari-hari menyongsong kelahiran anak Allah ini, kita merayakan Natal, pesta inkarnasi. Kita rayakan dengan hati yang gembira. Dan marilah kita membarui iman dan juga pengharapan kita kepada Allah dan karya penebusannya. Pace e bene.